Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Kalsum dari kelas G2 Manajemen dengan NPM 10121923. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Al-Maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah yang sangat agung. Allah Ta'ala yaitu Rabbul Alamin, Rob yang artinya yang empunya atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertumbuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 36 yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang demikian agung, itulah maka penting bagi manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya. Terlebih lagi, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan dapat merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Syekh As-Saidi rahimahumullah berkata tentang ayat ini, hal itu erat kaitannya dengan ma'rifatullah karena sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Bahkan setiap kali bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Ada beberapa dalil yang berhubungan dengan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala. Yang pertama, dalil naqli atau nas yang tertulis dalam kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran atau kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan atau dengan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua, dalil akli atau akal. Dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190 dan Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 101. Yang ketiga yaitu dalil fitri atau fitrah. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia fit dunya atau di dunia, yaitu at-tumaninah
kekuasaan, tamkinuddin atau teguhnya agama di muka bumi, dan yang terakhir yaitu al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik. Sementara karunia fil akhirah atau di akhirat yang akan didapatkan yaitu dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga, dan madatilah yaitu keridhaan Allah Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah atau kebahagiaan yang hakiki. Sekian penjelasan mengenai ahamiyatu ma'rifatullah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.